Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga tetap sehat-sehat ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 11. Saya Intania Anggraini dan rekan saya Arnia Adha, dengan judul presentasi yaitu Pemrograman Dinamis Mata Kuliah Riset Operasi dengan dosen pengampu Novitasari SEMM. Saya akan membahas latar belakang produksi dalam sebuah perusahaan di lokasi yang berbeda akan menghasilkan jumlah produksi yang berbeda pula tergantung pada kondisi lingkungan. Dalam meningkatkan jumlah produksi di setiap lokasi agar produksi tersebut naik, diperlukan suatu model. Model pada pemrograman dinamis mewakili hubungan rekursif yang tujuannya menentukan kombinasi keputusan optimal secara bertahap mengenai jumlah atau waktu produksi. Model dalam permasalahan ini disusun berdasarkan karakteristik kondisi operasional secara normal pada sebuah perusahaan dengan memperhitungkan jumlah tim yang akan dialokasikan dan jumlah produksi maksimum pada suatu lokasi. Fungsi rekursi yang dibentuk berdasarkan pada tujuan perusahaan adalah banyaknya jumlah tim yang dialokasikan dan jumlah produksi maksimum pada setiap lokasi. Pengerjaan model dengan pendekatan pemrograman dinamis ini dilakukan untuk memperoleh jumlah tim produksi pada masing-masing lokasi sebaiknya dioperasikan agar didapatkan produksi keramik setiap bulannya maksimum dan banyaknya jumlah produksi. Pemrograman dinamis adalah suatu teknik matematis yang biasanya digunakan untuk membuat suatu keputusan dari serangkaian keputusan yang saling berkaitan. Dalam hal ini, program dinamis menyediakan prosedur sistematis untuk menentukan kombinasi keputusan yang optimal. Tujuan utama model ini ialah untuk mempermudah penyelesaian persoalan optimasi yang mempunyai karakteristik tertentu. Tidak seperti pemrogram linier, tidak ada bentuk matematis standar untuk perumusan pemrograman dinamis. Akan tetapi, pemrograman dinamis adalah pendekatan umum untuk pemecahan masalah dan persamaan tertentu yang digunakan di dalamnya harus dibentuk sesuai dengan situasi masalah yang dihadapi. Apa itu program dinamis? Program dinamis atau disebut dengan dynamic programming adalah metode pemecahan masalah dengan cara menguraikan solusi menjadi sekumpulan langkah atau step atau tahapan atau stage. Sedemikian sehingga solusi dari persoalan dapat dipandang dari serangkaian keputusan yang saling berkaitan. Karakteristik persoalan program dinamis. 1. Persoalan dapat dibagi menjadi beberapa tahap atau stage yang pada setiap tahap hanya diambil satu keputusan. 2. Masing-masing tahap terdiri dari sejumlah status atau stage yang berhubungan dengan tahap tersebut. Secara umum, status merupakan bermacam kemungkinan masukan yang ada pada tahap tersebut. Ketiga, hasil dari keputusan yang diambil pada setiap tahap diinformasikan dari status yang bersangkutan ke status berikutnya pada tahap berikutnya. Keempat, ongkos atau cost. Pada suatu tahap meningkat secara teratur atau steadily dengan bertambahnya jumlah tahapan. Kelima, ongkos
pada suatu tahap bergantung pada ongkos tahap-tahap yang sudah berjalan dan ongkos pada tahap tersebut. 6. Keputusan terbaik pada suatu tahap bersifat independen terhadap keputusan yang dilakukan pada tahap sebelumnya. 7. Adanya hubungan rekursif yang mengidentifikasikan keputusan terbaik untuk setiap status pada tahap K, memberikan keputusan terbaik untuk setiap status pada tahap K plus 1. Kedelapan, prinsip optimalitas berlaku pada persoalan tersebut. Bagaimana prinsip yang digunakan? Prinsip yang digunakan yaitu prinsip optimalitas. Prinsip optimalitas pada program dinamis, rangkaian keputusan yang optimal dibuat dengan menggunakan prinsip optimalitas. Prinsip optimalitas, jika solusi optimal, maka bagian solusi sampai tahap ke K juga optimal. Prinsip optimal berarti bahwa jika kita bekerja dari tahap K ke tahap K plus 1, kita dapat menggunakan hasil optimal dari tahap K tanpa harus kembali ke tahap awal. Ongkos pada tahap K plus 1, ongkos yang dihasilkan pada tahap K, plus ongkos dari tahap K ke tahap K plus 1. Dengan prinsip optimalitas ini dijamin bahwa pengembalian keputusan pada suatu tahap adalah keputusan yang benar untuk tahap-tahap selanjutnya. Pada metode Grady, hanya satu rangkaian keputusan yang pernah dihasilkan, sedangkan pada metode program dinamis, lebih dari satu rangkaian keputusan, hanya rangkaian keputusan yang memenuhi prinsip optimalitas yang akan dihasilkan. Dua pendekatan program dinamis. Dua pendekatan program yang digunakan dalam program dinamis yaitu maju, forward atau up down, dan mundur, backward atau button up. Program dinamis maju, program dinamis yang bergerak mulai dari tahap 1 terus maju ke tahap 2, 3, dan seterusnya sampai tahap N. Runtunan perubahan keputusan adalah X1, X2, X sama dengan N. Program dinamis mundur. Program dinamis bergerak mulai dari tahap N terus mundur ke tahap N-1, N-2, dan seterusnya sampai tahap 1. Runtunan perubahan keputusan adalah XN, XN-1, dan X1. Baiklah, selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya Armia Ataha. Kepada rekan saya dipersilahkan. Oke, baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yang bernama Intania Anggraini. Di sini saya akan menjelaskan tentang program dinamik deterministik. Program dinamik deterministik adalah pendekatan program dinamik ke masalah deterministik, di mana keadaan pada tahap berikut ditentukan sepenuhnya oleh keadaan dan keputusan kebijakan pada tahap sekarang. Pada tahap N, proses akan berada pada suatu keadaan Sn. Pembuatan keputusan kebijakan Sn selanjutnya menggerakkan proses ke keadaan Sn plus 1. Pada tahap N plus 1, kontribusi sesudahnya terhadap fungsi tujuan di bawah kebijakan yang optimal telah dihitung sebelumnya sebagai Vn plus 1 Sn plus 1. Pada akhir tahap N sama dengan 4, hasil ditabelkan sebagai berikut. Di tabel ini S, kita tulis S, terus H, terus I. V4 sama dengan C4. S tadi di sini G, terus 3, di sini hanya 3, I-nya 4. V
V4S-nya di sini 3 dan sini 4, X4-nya di sini C dan sini J. Tabel ini menyajikan fakta bahwa jika pembisnis sudah sampai dari H maupun di I, maka solusi feasibelnya adalah X4 sama dengan J. Tahap 3, pada tahap ini N sama dengan 3, maka perjalanan memerlukan beberapa hitungan. Misalkan dia sudah sampai di kota F, maka dia bisa menuju ke kota H atau I dengan biaya pada tahap ini adalah si 4 sama dengan H sama dengan 6, atau si 4 atau I sama dengan 3. Untuk menyelesaikan tahap ini, maka kita lihat gambar dan dicantumkan kembali hasil tabel dari tahap 4. Kita lihat tabelnya di sini ya. Pada tahap 2, untuk menyelesaikan tahap ini, maka kita lihat gambar dan dicantumkan kembali hasil tabel dari tahap 3. Pada akhir N sama dengan 2, dihasilkan tabel sebagai berikut. Kita lihat tabelnya di sini. Pada tahap akhir N sama dengan 2, dihasilkan tabel sebagai berikut. Tahap 1, untuk menyelesaikan tahap 1 ini, kita lihat gambar lintasan terpendek serta tabel yang dihasilkan pada tahap 2, sehingga pada tahap akhir N sama dengan 1, hasilnya ditabelkan sebagai berikut. Setelah kita selesaikan ke 4 tahap tersebut, maka kita bandingkan ke 4 tabel tersebut dan lihat nilai paling minimum untuk dijadikan sebagai lintasan terpendek. Untuk N1, keputusan terbaik berada di C. Untuk N2, keputusan terbaik berada di E. Untuk N3, keputusan terbaik berada di H. Untuk N4, keputusan terbaik berada di J. Jadi lintasan 1 sama dengan A, C, E, H, dan J. Untuk lintasan kedua sama dengan A, D, E, H, dan J. Cara dapat dikategori masalah program dinamik deterministik adalah dengan fungsi objektif. Misalnya, memperkecil jumlah kontribusi dari masing-masing tahap, seperti masalah perhentian, atau untuk memaksimalkan kategori lain dalam himpunan asli dari tahap untuk respektif tahap. Secara khusus, status mungkin dapat digantikan dengan variabel status yang diskrit, seperti masalah perhentian, atau dengan variabel tahap yang kontinu, atau mungkin tahap vektor. Lebih dan satu variabel diperlukan. Contoh 1. Prosedur pemecahan maju dengan persoalan minimal ongkos. Seorang pembisnis akan pergi dari kota A ke kota J dengan menggunakan kendaraan umum. Banyak memungkinkan jalan yang dapat digunakan dari A menuju J. Pembisnis tersebut menginginkan perjalanan dari A. Terdapat dua hal dalam pemrograman dinamik probabilistik, yaitu 1. Stik berikutnya tidak seluruhnya ditentukan oleh stik dan keputusan pada stik saat ini, tetapi ada suatu distribusi kemungkinan mengenai apa yang akan terjadi. 2. Distribusi kemungkinan ini masih seluruhnya ditentukan oleh stik dan keputusan pada stik saat ini. Struktur dasar dalam pemrograman dinamik probabilistik diuraikan pada gambar berikut. Seperti yang kita lihat pada contoh gambarnya ini, di sini dijelaskan di mana S melambangkan banyaknya keadaan yang mungkin pada tahap stik N plus 1, dan keadaan ini digambarkan pada sisi sebelah kanan sebagai 1, 2, S, P1, P1. PS adalah distribusi kemungkinan dari terjadinya suatu stik berdasarkan stik N, Sn, dan keputusan Xn pada stik N. Baiklah, selanjutnya tentang program dinamik probabilistik. Program ini berbeda dengan program dinamik deterministik, di mana pemrograman dinamik deterministik pada tahap berikutnya sepenuhnya ditentukan oleh keadaan dan keputusan kebijakan pada tahap sebelumnya. Sedangkan pemrograman dinamik probabilistik terdapat suatu probabilitas keadaan mendatang yang distribusi peluang ini tetap ditentukan oleh keadaan dan keputusan kebijakan pada keadaan sebelumnya.
Jadi, kesimpulannya adalah program dinamis adalah suatu teknik matematis yang biasanya digunakan untuk membuat suatu keputusan dari serangkaian keputusan yang saling berkaitan. Program dinamis dibedakan menjadi program dinamis deterministik dan probabilistik. Program dinamik deterministik memperlakukan fenomena yang terjadi sebagai suatu yang bersifat pasti. Tujuan utama model deterministik ialah untuk mempermudah penyelesaian persoalan optimasi yang mempunyai karakteristik tertentu.